Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, memaksimalkan bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh magfirah ini, dan bulan yang penuh pahala ini untuk bisa dijadikan sebagai ladang amal kita. Tentunya patut kita syukuri agar kita lebih dekat dengan Allah dan lebih menjadi insan yang bertakwa. Tak lupa sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah apabila kita selalu berittiba, mengikut apa yang telah diajarkan oleh beliau, mengikut apa yang telah diwasiatkan oleh beliau, maka semoga menjadi ridha Allah untuk kita dapat memasuki surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah memuliakan salah satu ibadah yang dimana itu adalah kewajiban bagi semua umat muslim, yaitu ibadah puasa. Kita ketahui Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat ini, di dalam Quran ini menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk menjalankan puasa. Yang bagaimana pengertian dari puasa adalah asyam, atau dalam bahasa diartikan menahan dari sesuatu, ataupun dalam istilah menahan rasa lapar, menahan rasa haus, ataupun menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka tentunya hakikat puasa tidak hanya menahan haus maupun menahan dahaga, namun ada hakikat atau nilai yang lebih penting, yaitu bagaimana kita dapat menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, maupun menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar lebih bertakwa. Sedangkan ciri-ciri orang yang bertakwa dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qadimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dijelaskan bahwasannya Allah menyeru kepada kita, dan bersegeralah kamu menuju ampunan kepada Allah, dan bersegera menuju surga yang disediakan oleh Allah yang seluas langit dan bumi. Dan surga itu diciptakan hanya untuk uiddatil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah di dalam kelanjutan ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadimina al ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Kemudian orang yang mau menahan amarahnya. Ini adalah salah satu tujuan dari puasa, menahan hawa nafsu kita untuk bisa menahan amarah kita. Tidak hanya menahan lapar dan haus, namun kita dapat menguasai hawa nafsu kita. Jangan sampai kita terprovokasi dengan perkataan-perkataan yang buruk ketika kita berpuasa. Maka cirinya orang yang bertakwa adalah wal qadiminal ghaidha, yaitu menahan amarahnya. Maka dari itu, dalam kita menjalankan puasa, kita lebih tekankan lagi agar kita dapat menjadikan puasa ini menjadikan perubahan di dalam hidup kita. Yang awalnya kita sering marah-marah, yang awalnya kita tidak bisa menahan amarah, karena puasa kita dapat menahan amarah kita. Karena tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud kita, wujud ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan puasa ini sebagai perubahan di dalam hidup kita, yang sebagaimana sering kita bahas di dalam kultum-kultum saudara-saudara kita di dalam masjid ataupun yang lainnya, sering membahas, yaitu pembahasan tentang puasanya ular dan juga puasanya ulat. Yang kita ketahui, dalam dua jenis puasa hewan tersebut ada suatu perbedaan, yang bagaimana perbedaannya adalah seperti ular, yang sifatnya yang pertama, sebelum berpuasa atau sebelum di dalam proses pergantian kulit, itu ular itu menjalankan puasa untuk berusaha mengganti kulitnya. Sedangkan sebelum berpuasa, ular tersebut mempunyai sifat yang begitu buas, yang begitu ganas. Kemudian setelah itu, dalam pergantian proses kulitnya, ular tersebut melakukan puasa untuk mengganti kulit yang baru. Sedangkan setelah menjalankan puasa itu, ular itu berganti kulit, berganti dengan kulit yang baru, namun di dalam puasa tersebut tidak menjadikan ular itu menjadi indah, baik, bagus, bahkan sifatnya seperti sifat-sifat yang awal, yaitu buas, yaitu liar. Sedangkan berbeda dengan puasanya ulat. Kita ketahui ulat sebelum dia berpuasa menjadi kepompong, kita lihat ulat tersebut menjijikkan. Bahkan ketika mengenai kulit kita, bisa menjadikan kulit kita menjadi gatal. Tetapi setelah proses berpuasa menjadi kepompong, menjadikan dirinya lebih baik, yaitu setelah menjadi kepompong, setelah proses berpuasa, akhirnya keluar dengan bentuk yang indah, yaitu adalah kupu-kupu yang sebelumnya sebelumnya dirinya begitu menjijikkan, namun setelah adanya proses puasa atau di dalam kepompong itu, menjadikan dirinya berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan juga bisa dilihat pun begitu menyenangkan. Diibaratkan seperti itulah manusia. Seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dari dua puasa jenis dua makhluk hidup ini, yaitu seperti ular, seperti puasanya ular maupun seperti puasanya ulat. Jangan sampai kita termasuk seperti puasanya ular, karena sebelum puasa dan sesudah puasa dirinya sama saja, tidak ada perubahan. Sedangkan puasanya ulat
sebelumnya dia menjijikkan, sebelumnya dia kotor, sebelumnya dia buruk, tapi setelah puasa menjadikan dirinya lebih indah, lebih baik di dalam hidupnya. Seperti kita akan berubah menjadi akhlaknya lebih mulia, akhlaknya lebih disenangi banyak orang, dan menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini Allah menjadikan puasa kita sebagai puasa yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penghantar, pembuka pintu surga-Nya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kelak kita dapat bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.